Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang kebingungan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa di session kali ini saya share video hal tersebut teman-teman ya? Karena masih banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis masih mengalami bingung terhadap suasana ini, teman-teman ya. Terhadap sensasi, terhadap perasaan, terhadap pemikiran, terhadap semuanya, teman-teman ya. Sehingga itu menimbulkan stres dan akhirnya bisa menurunkan mental kita sehingga ketika kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kita tidak ada percaya diri gitu teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis ini bakalan sembuh, bakalan sehat, bakalan membaik lagi. Nah itu teman-teman, makanya di session kali ini saya share video tentang kebingungan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami bingung tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Minimal kalian tidak akan bingung tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis banyak sekali mengalami kebingungan teman-teman ya tentang bagaimana cara menangani gangguan asam lambung dan psikosomatis. Karena ketika sudah berobat ke sana ke sini gitu teman-teman ya, tidak kunjung membaik. Kemudian sudah menjalankan metodenya juga tidak kunjung membaik teman-teman ya. Dan itu menjadi kebingungan tersendiri teman-teman ya, sehingga nanti bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam kepala kita teman-teman ya. Kapan nih gue bakalan membaik? Kapan nih gue bakalan sembuh lagi? Nah itu teman-teman, kemudian nanti mempunyai rasa bosan dengan gangguan ini. Dan ketika mempunyai rasa bosan teman-teman ya, hadir di situ ratapan-ratapan teman-teman ya, kayaknya gua itu orang yang paling menderita teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya sering membanding-bandingkan dengan orang lain, oh orang lain bisa jalan-jalan, oh orang lain bisa beraktivitas, sementara saya hanya berdiam diri seperti ini, tidak melakukan apapun ya, karena banyak sekali yang dirasakan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar kalian tidak kebingungan teman-teman ya, biar kalian tidak terlalu banyak pertanyaan dalam pikiran kalian teman-teman ya. Hal yang harus kalian lakukan itu adalah belajar masa bodoh teman-teman ya. Itu adalah kunci terakhir sebetulnya teman-teman ya,
belajar masa bodoh saja, karena yang namanya gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Saya tekankan, saya katakan lagi sekali lagi teman-teman ya, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman. Nah, makanya tidak ada diagnosa yang menyatakan bahwa ini adalah penyakit gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ini murni gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi bukan penyakit, hanya gangguan saja. Gangguan terhadap apa? Terhadap aktivitas kita, teman-teman ya, terhadap semuanya. Pola pikir kita menjadi terganggu, teman-teman, yang harusnya bisa berpikir wajar, teman-teman ya, karena memang ada ketakutan, ada anxiety disorder di situ. Pikiran kita itu menjadi buntu, teman-teman ya, malah selalu mengarah-ngarahnya itu ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, itu hanya gangguan saja. Gangguan terhadap pikiran kita juga bisa. Nah itu teman-teman. Kemudian perasaan, yang seharusnya kita itu perasaannya itu berbunga-bunga, bervariasi lah. Ada sedih, ada bahagia gitu, ada senang, ada duka gitu teman-teman ya. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, perasaan kita itu terganggu teman-teman ya. Perasaan kita setiap harinya itu menjadi tidak nyaman setiap harinya. Kalau seandainya lagi merasa sedih gitu teman-teman ya, pokoknya ke hal-hal negatif terus perasaannya. Nah itu teman-teman, dan itu hanya mengganggu saja teman-teman ya, tidak menyebabkan kematian. Apakah perasaan kalian sudah mati sekarang? Kan tidak teman-teman, kalian masih bisa merasakan kesedihan, kalian masih merasakan penderitaan teman-teman. Jadi perasaan kalian juga belum mati teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, belajar masa bodoh saja. Ini hanya gangguan terhadap pikiran, gangguan terhadap perasaan, sampai badan juga kalian terganggu, badan kalian menjadi kurus gitu teman-teman, tetapi mati juga enggak. Nah itu teman-teman. Kemudian aktivitas kalian juga aktivitasnya terganggu teman-teman ya, tetapi mati juga tidak. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian masih tidak percaya juga kalau misalkan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, tengok keadaan kalian saat ini teman-teman ya. Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis? Sudah seberapa sering kalian mengalami sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan psikosomatis? Apakah kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman. Nah itu sebetulnya menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah makanya biar kalian tidak pusing memikirkan yang tidak berbahaya teman-teman ya, jalan terakhir adalah masa bodoh teman-teman ya. Masa bodoh dengan sensasi yang hadir, masa bodoh dengan apa yang kita rasakan saat ini teman-teman ya. Oh kita itu tidak berbahaya teman-teman ya, ini bakalan membaik, ini bakalan sembuh. Jadi belajar masa bodoh saja. Selebihnya lakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, dengan tidak meninggalkan yang namanya 3P teman-teman ya. Jangan mentang-mentang kalian ini harus bisa belajar masa bodoh, ini harus cuek teman-teman, tetapi kalian tidak menjalankan metodenya dengan baik, percuma saja teman-teman ya. Nanti ujung-ujungnya kalian itu pemulihannya terasa lambat gitu teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin cepat membaik teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan negatif teman-teman ya. Lakukan masa bodoh saja teman-teman ya. Yang penting kalian konsisten menjaga 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang teman-teman ya. Selebihnya kalian harus bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi pertanyaannya yang harus kalian lakukan itu dalam diri kalian itu gimana caranya supaya kalian itu bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan seperti ini teman-teman. Jadi jangan terlalu berdiam diri, jangan terlalu merenung, jangan terlalu merasa-rasakan teman-teman ya. Itu pemulihannya akan lambat teman-teman ya, tetapi bahaya juga tidak teman-teman ya. Sebetulnya gangguan asam lambung dan psikosomatis kalau tanpa diapa-apain juga kalian itu bakalan membaik teman-teman ya. Cuman pertanyaannya dikembalikan lagi sama Anda teman-teman ya. Apakah Anda itu perbaikannya akan lama, mau yang lama atau mau yang sebentar teman-teman. Kalau seandainya pengen lebih cepat, usahakan konsisten terhadap metodenya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selebihnya lakukan aktivitas yang menyenangkan. Tetapi berbeda ketika kalian, Pak, saya itu malas melakukan metodenya. Apakah bisa sembuh? Bisa teman-teman ya. Cuman kalian harus bisa menerima kalau seandainya proses pemulihannya itu akan terasa lambat.
Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah tetapi bagi teman-teman yang mengelak juga, tetapi Pak saya itu perasaan ini sekarang sedang tidak nyaman nih, jadi pikiran terus ke arah-arah perasaan tidak nyaman, jadi sering gundah gulana, termasuk mata agak buram juga misalnya seperti itu, jadi kepikiran terus lah. Nah kembali lagi teman-teman ya, belajar masa bodoh saja, masa bodoh dengan pandangan buram, perasaan tidak nyaman teman-teman. Yang penting kalian jangan terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Selebihnya kalian gimana caranya nih dalam keadaan seperti ini bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Perasaan tidak nyaman nih, kalian harus tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan. Walaupun melakukan aktivitas yang menyenangkannya itu semampunya teman-teman. Contoh kecil, ketika kalian belum beraktivitas yang besar, kayak macam belum bisa jalan sekalipun, misalkan seperti itu teman-teman ya, cuman bisa duduk nongkrong saja di kursi, misalkan seperti itu, karena belum bisa jalan, misalkan seperti itu teman-teman ya, tetap kalian juga harus bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya apa? Misalkan kalian baca-baca wiridan kayak sambil ngebayang-ngebayang apa ya yang menyenangkan. Kemudian kalian juga kan bisa nonton video-video yang menyenangkan teman-teman ya. Jadi untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan itu banyak caranya sebetulnya teman-teman ya. Banyak caranya, banyak juga ragamnya. Nah itu teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian itu sudah bisa beraktivitas kayak macam jalan kalian sudah bisa ya. Kemudian pergi ke sana ke sini sudah bisa teman-teman ya, tinggal di pikirannya saja. Kalau seandainya tinggal itu saja sebetulnya gampang teman-teman ya. Kalian tinggal apa ya? Tinggal melakukan aktivitas yang menyenangkan saja teman-teman ya. Stop berpikir yang aneh-aneh teman-teman ya. Mulai dari sekarang. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, tapi saya belum bisa Pak, pikiran-pikiran negatif itu selalu hadir. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian paksakan melakukan aktivitas yang menyenangkan, itu pikiran-pikiran negatif nanti sedikit-sedikit nanti hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, jangan pernah menyepelekan tentang hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya, karena kesenangan itu adalah obat segalanya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang banyak mengeluh, Pak saya bingung nih begini nih, Pak saya bingung begitu tuh. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu, teman-teman ya, banyak kebingungan di situ. Tanpa disadari di situ stres kalian jalan terus, teman-teman ya. Dan kalau seandainya stresnya jalan terus, sudah pasti nanti bisa mempengaruhi ke bagian pencernaan kalian. Pencernaan kalian itu akan terus selamanya tidak akan stabil, teman-teman. Sementara ketika pencernaan stabil, justru nanti segala sensasi apapun yang datang sama kalian itu nanti pergi dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika saat ini mengalami kebingungan, teman-teman ya, bagaimana caranya begini, bagaimana caranya begitu, teman-teman, bagaimana cara menangani ini, bagaimana cara menangani itu, kalian nggak usah banyak berpikir teman-teman ya, karena toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Selebihnya kalian lakukan aktivitas yang menyenangkan saja, dengan catatan tidak meninggalkan 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya kalian bisa melakukan hal seperti itu, bisa melakukan belajar masa bodoh teman-teman, yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran tetap senang, insya Allah pasti kalian bakalan lebih cepat pemulihannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya kalian mengelak juga, wah si Pak Abdul Rahman ini pasti dia belum tahu nih rasanya kayak gimana. Saya tahu persis teman-teman ya, rasanya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kayak macam gimana teman-teman ya. Karena saya sudah terkena 2 kali teman-teman. Yang pertama itu tahun berapa ya, lupa lagi teman-teman ya, karena kejadiannya sudah lama. Itu ada di video yang pertama teman-teman ya. Itu selang beberapa tahun saya terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dulu juga sama teman-teman, saya berpikirnya wah ini jangan-jangan gue itu umurnya udah nggak panjang lagi, apalagi ketika cemas hadir, wah ini jangan-jangan gue mendekati kematian dan sebagainya teman-teman ya. Tetapi ketika diingat-ingat, ini cemas hadir nih, seolah-olah kematian itu sedang menghampiri teman-teman, tetapi kenapa belum mati-mati juga? Nah itu teman-teman ya, saya dulu berpikirnya seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika menjalankan metodenya teman-teman ya, belajar masa bodoh saja, karena berpikir cara begini, berpikir cara begitu itu
akan membingungkan teman-teman, dan akhirnya di situ belajar masa bodoh. Masa bodoh sensasi hadir, masa bodoh cemas hadir juga teman-teman ya, kelengengan, begah, kembung dan sebagainya. Masa bodoh mau hadir juga. Yang penting tidak berbahaya. Yang penting gimana caranya nih supaya saya itu bisa bersenang-senang hari ini. Nah itu teman-teman ya, dengan tidak meninggalkan 3P-nya. Dan ketika konsisten ke arah sana teman-teman ya, itu perbaikan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis lebih cepat teman-teman ya. Dan kemudian setelah sembuh total, saya dulu itu sembuh total, itu kemudian terlena kembali teman-teman ya. Jadi ketika terlena ya karena memang sudah sembuh total, rasa cueknya sudah besar lagi, belajar masa bodohnya sangat besar lagi teman-teman ya. Kemudian sudah menikmati kehidupan ini lagi, kemudian semuanya menjadi terlena, dari mulai pola makan terlena, pola hidup terlena, pola pikir terlena, akhirnya kambuh yang kedua kali lagi gitu teman-teman. Dan ketika kambuh yang kedua kalinya rasanya sama dengan yang kejadian yang pertama. Nah itu teman-teman, nah itu menjadi patokan buat saya bahwa ternyata gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah makanya bagi teman-teman yang kalau seandainya mengelak, wah di Spa Abdul Rahman belum tentu merasakan gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kayak macam gimana. Saya tahu persis teman-teman ya, karena saya terkena 2 kali. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang baru terkena 1 kali misalkan seperti itu, sudah banyak mengeluh kemudian banyak kebingungan juga, saya kasih tahu sama Anda teman-teman, kalau seandainya kalian bingung bagaimana cara menangani ini, bagaimana cara menangani itu, sebaiknya kalian belajar masa bodoh saja. Karena ketika kalian mencari cara-cara, itu menjadi stres tersendiri dan akhirnya nanti bisa berpengaruh ke pencernaan kalian teman-teman. Nah, makanya usahakan belajar masa bodoh saja, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap pikiran kalian teman-teman, yang mengganggu terhadap perasaan kalian, mengganggu terhadap tubuh kalian teman-teman, yang mengganggu terhadap aktivitas kalian. Aktivitas kalian sekarang menjadi terbatas teman-teman ya, karena ketika mau melakukan hal apapun selalu mudah lelah, capek, dan keringetan. Nah itu teman-teman. Kemudian di perasaan juga teman-teman ya, bahagia sedikit langsung menjadi kecut teman-teman ya, perasaan kalian menjadi berubah menjadi tidak nyaman setiap harinya. Nah itu teman-teman, yang seharusnya kalian mempunyai perasaan bahagia menjadi tidak ada teman-teman ya. Kemudian di badan juga kalian juga menjadi terganggu teman-teman ya, badan kalian menjadi kurus, pucat dan sebagainya teman-teman ya. Aktivitas sedikit saja kalian mudah lelah, mudah capek. Nah itu teman-teman, sampai di pikiran, di mata, di telinga, semuanya gitu teman-teman terganggu. Tetapi untuk bahaya tidak gitu teman-teman. Toh sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar, kalian masih bisa nonton video-video Abdul Rahman. Nah itu teman-teman, dan sebetulnya itu harus menjadi patokan buat kalian teman-teman ya. Oh ternyata gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Sudah lama nih saya nih mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis ini teman-teman ya, masih belum mati juga, masih bisa nonton video Abdul Rahman. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika saat sekarang banyak sensasi, jangan terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Usahakan konsisten terhadap metodenya teman-teman ya. Besoknya selebihnya gimana caranya nih supaya saya bisa beraktivitas yang menyenangkan. Nah berpikirnya ke sana saja teman-teman, biar kalian itu tidak kebingungan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya juga mengalami kebingungan seperti itu teman-teman. Dan dulu itu sempat nangis juga setiap harinya teman-teman ya, karena yang merasakan saya itu hidupnya itu paling menderita di dunia ini teman-teman ya. Tetapi ketika terus menderita berpikir tentang penderitaan, sedih setiap hari teman-teman, mulai di situ ada kilas balik teman-teman ya. Ini saya udah sering nih ngalamin seperti ini nih. Ini saya udah lama nih ngalamin seperti ini. Tapi kenapa nggak bahaya-bahaya juga teman-teman ya. Oh berarti obatnya ada dalam diri saya masing-masing gitu teman-teman ya. Ini harus bangkit saya bilang gitu, biar terlewati dengan cepat. Nah itu teman-teman, dan ketika mempunyai rasa semangat gitu teman-teman, kemudian kembali lagi konsisten terhadap metodenya, alhamdulillah itu perbaikannya lebih cepat. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang masih mengalami kebingungan tentang seputaran gangguan asam, oh ini ke dokter ini nggak membaik, ke rumah sakit ini nggak membaik, pakai cara begini nggak membaik, pakai obat ini nggak membaik, pakai herbal ini nggak membaik, misalkan seperti itu teman-teman ya. Kalian belajar masa bodoh saja,
Masa bodoh ini sensasi mau hadir juga. Toh ini tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Yang penting saat ini, mulai dari ini, gua bakalan konsisten terhadap metodenya. Biar nanti cepat membaik dari gangguan asam lambung dan ACV psikosomatis. Dan ketika cepat membaik, hidup itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, dari mulai perasaan, pikiran, kesenangan, semuanya hadir kembali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang orang-orang yang masih mengalami kebingungan, karena saya baca kolom komentar itu masih banyak juga orang yang mengalami kebingungan teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan ACV psikosomatis. Bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami kebingungan tentang seputaran gangguan asam lambung dan ACV psikosomatis, saya tekankan sekali lagi, saya katakan sekali lagi, kalian gak usah bingung teman-teman ya. Yang penting kalian sekarang itu melakukan metodenya saja dengan konsisten. Pola makannya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, selebihnya kalian bersenang-senang saja. Nah itu teman-teman, untuk menghindari terlalu stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, saya berani berjanji sama teman-teman bahwa teman-teman itu nanti bakalan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ACV psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman yang kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.